akan ku serahkan padamu. Go, yeah, we go. Halo, Anda bersama kami dengan Mentosa. Oke, kembali lagi di channel Rina Joski. Yang belum ada nama podcastnya, tetap silakan kasih nama podcast ini apa, silakan tulis di kolom komen di bawah ya. Kira-kira nama podcastnya apa nih? Masih belum kan? Masih belum. Jadi kita belum ada nama podcastnya. Kalau punya ide, kasih nama podcastnya boleh. Oh, nama podcastnya aja belum ada. Jadi Tapi udah kita syuting bisa- duluan. Udah, yang penting kita syuting dulu. Iya bener sih. Nanti yang nonton boleh ngasih komentar-komentar di bawah mau nama podcastnya apa. Nanti bisa kita pakai tuh. Oh, jadi beberapa yang komen-komen boleh. Kalau lu ada boleh. Kalau gue ya, kalau Asik, gue bicara tanpa batas. Kalau gue, Bicara tanpa batas. jadi nggak ada diskriminasi di sini, Berarti- nggak ada kesenjangan sosial, nggak ada profesi, nggak ada apapun. Bicara tanpa batas, menghormati hak asasi orang tanpa ada satupun yang kita lukai, gitu. Kalau gue. Boleh. Belum opening. Udah begini. Baru opening, berarti openingnya memang Tapi ini gitu. emang bener gila ya, Mentosa itu gue baru ketemu ya personil-personilnya. Ternyata emang ada religiusnya juga ya. Maksudnya kayak ini kan kayak muridnya saya Baba ya. Kalau gue bilang muridnya saya Baba udah religi ya. Gue tadi, waduh gue bagaimana ya, takut gak sopan gitu. Takut. Bentar Tapi- lagi ngidupin orang mati. Iya, muridnya saya Baba. Jadi kita nih di sini kita kumpul, gue tuh pengen ngobrol ya. Gue first time dong, pertama kali. Oh, ini Pertama, bintang tamu pertama. Tepuk tangan ini, untuk guys. Vicky Prasetyo. Ini Prasetyo. Kita kan kenal Vicky ini di TV. Betul. Ya orang tahu lu gue biasa hahihi di TV. Yeah. Oh Vicky orang-orang yang nggak jelas, yang penuh Yeah. kontroversi dengan Yeah. bahasa-bahasa yang nggak jelas. Yeah. Di sini sekarang kita bakal ngulik lu tuh siapa sebenarnya. Tapi sebelum ngulik, kenalin dulu lo ngerin biar gue tahu dari sana siapa. Ini baru mau. Iya. Ya, Ada jadi nanti tahapannya kita ya. bakalan tahu. Nah, makanya di sini gue sama Mentosa. Ini vokalis, gue berdua nih. Vokalis. Mensan Mansen. Munte. Mensan Munte. Manson. Mensan Munte. Itu Marga ya? Marga Munte. Marga Munte. Vokalis berdua sama gue. Yang ujung Raden Agung. Raden Agung. Keyboard. Oh. Pemain keyboard. Dia penyuka ini ya, musik klasik. kasta ini juga ya, Ningrat ya kan, Raden. Ningrat Raden. Dari ini, Sumatera. Dari kalau Radennya dari Jogja. Udah namanya juga Jogja ya. harusnya. Iya. Raden ya, kenapa Sumatera Tapi ya. di Palembang ada Raden. Ada juga Sriwijaya kan? Sriwijaya, Kerajaannya iya. ya. Kalau di Kalimantan Kutai ya. Iya. Kutai Kertanegara. Tapi kalau gua dari Jogjanya. Raden. Raden. Ini Yang ini anak orang kaya. Ini paling kaya. Di band Ini ini. paling kaya. oh, Bukan biasanya di band ini Baru ya. ngambil nafas. Bukan di band ini ya. Tapi- dia bisa di Indonesia berapa kaya ke berapa dia? Nomor 3. Nomor 3 apa ya? Ini kaya. ya kadang-kadang kan orang-orang yang udah over apa ya, harta ya, kadang suka nyaru kan, kadang-kadang kan jadi apa gitu ya. Ya kadang-kadang kan suka nyaru kan, dia pakai topi gini ya, Kamuflase. topi kayak baru beli dari Robinson gitu kan nyaru gitu, padahal dia orang terkaya gitu ya. Dia kan. Gila. Dikasih padahal. Dikasih. Siapa namanya? Kenalin diri. Gua Kelana Halim. Iya. Kelana Halim. Kelana. Di- Bener kaya, punya bandara gila. Kelana Halim Perdana Kusuma. Iya. Gua di apa sih gua? Dia itu macam-macam lagi sebenarnya. Jadi Multitasking juga info dia. juga nih Vic. Semua musik yang selain dimainkan sama kita ya, semua instrumen tuh Kelana yang mainkan. Dia ini multi instrumen. Jadi bisa apa aja? Apa Dia bisa aja? apa aja dan dia mixing engineer dan mastering juga. Wah. Jadi semuanya Kelana lah yang mempersatukan kita. Wah. Gitu. Di tengah ini semua ada gua. Ini gua ngasih job juga siapa tuh nanti Kudeta mau. Iya. 15%. Tadi dia udah Vicky udah muji mixing Mentosa. 15%. Gak usah, yang penting tour. Benar. Ya lagi 15% kayak bisnis properti jatuhnya ya. Orang-orang ngelakuin properti baru dapat bisnis ya. Tapi emang serius sih, Mentosa tuh enak, soundnya enak gitu-gitu, semua balance gitu. Kelana Halim. Wah. Kelana Halim. Oke, tapi dia bisa pegang alat musik apa aja. Bisa. Nah, kalau di Mentosa dia bass, main bass. Dia bass. Oh, bass. Sejauh ini kalau kita live gua megang bass. Yang Ini satu- adiknya Afgan. Iya kan maksudnya Kepikiran lagi adiknya. kalau biar tenang gitu. Tapi ya bisa kan kalau musisi kan kayak gitu kan gitu. Saya Damim Hardiwana main gitar. Kelihatan. Oh, kelihatan. Iya. Emang bisa kelihatan dari mana? Jari.
Iya. Emang jarinya gimana kalau Coba pakai kamu gitar? gini, tangannya. Balik lagi. Oh, dia seneng-seneng soul main gitarnya. Gitu. Enggak sebentar nih kenapa kayak Seneng-seneng jadi acara soul dia? gitu. Kayak jadi acara. Nggak usah kaku guys, santai aja, santai aja. Kenapa kayak jadi acara Vicky? Ini tamu kita. Kacau, Vicky, kacau, Vicky. Satu-satu ya. Kacau. Tapi gua tuh, ya kita ngobrol aja ya. Maksud gua Ngobrol tuh lah. pertama kali gua, ya Rina kan sering ketemu kan. Kalau di backstage apa, dia ngedengerin dia lagi ini, lagi jalan ini, lagi apa gitu ya. Demen sih gua lirik-lirik kalian sih. Itu yang bikin gua langsung gitu. Waktu dia nyetel kan, lu nyetel musik mulu, orang mau suka mau enggak lu dengerin aja nih gitu. Ya kalau di ini kan, kasihan kan Kang Denny yang usianya udah harus nonton golek gitu kan. Kang Denny Chandra kan harus nonton golek ya, gampang ya. Ya maksudnya boleh juga nonton apapun ya, cuma usia dia kan. Dengerin musik-musik gitu. Kalau kita kalau ada distorsi sedikit tuh udah mulai nyelingkup tuh. Seneng liriknya, Tapi agresif Kang musiknya. Denny datang loh waktu kita Datang. press-con showcase. Gua tuh tadinya mau dateng. Kenapa Oh iya, lu nggak datang ya? Itu lagi apa ya? Enggak ada, itu karena persoalan personal aja. Jadi Dalam itu. kayak Dia masalah pribadinya banyak. waktu mau datang pacar mecahin gelas. Oh. Jadi kalau kamu keluar dari rumah, aku iris tangan. Gitu. Iya. Kalau ya gitu saking antengnya kan dia kan. Repot Gara-gara dia. lu dia nggak datang. Iya. Lalu marahin pacarnya. Sekarang udah pisah. Oh udah bisa. Udah nggak apa-apa. Ya Nggak udah bisa berarti nggak apa-apa lu mau ngomong apa? Gara-gara lu dia nggak datang ke acara press Dimarahin con. orang kaya. Gak berani Tapi dia. bentar, Sign gini nih, aja. kalau kita dengar nama Vicky Prastio, nih sebelum lu ketemu sama Vicky, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Vicky, kalau denger nama Vicky Prastio, yang ada di pikiran lu apa? Jujur. Ngomongnya ajaib. Ngomongnya aja. ajaib. Kalimatnya gitu. bahasa. Kalimatnya ajaib. Kalau Kelana? Jujur lah. Gak apa-apa jujur. lah, santai-santai aja. Yang ada dalam kepala gua, Vicky drummer kita. Oh, iya, Kenapa? nama kita namanya Vicky. Karena Vicky nggak ikut. juga. Jadi kalau kita nyebut nama Vicky tuh dia inget nih ke Vicky yang drummer. Oh, Karena kan setiap dia kemana? Nggak setiap ikut. dia session player kita. Oh, kayak nggak penting gitu ya karena. Wah dipecahin nih kita sama Vicky. Karena tuh nggak tahu Vicky sebelumnya. Tahu. Tahu. Cuman kayaknya gua nggak pernah nonton Vicky show. Vicky Su tahu. Nggak tahu juga sih. Tahu namanya Cuma tahu. biasa nonton TV-TV saluran program Brunei kali ya, jadi gak jarang lihat ya. Kalau yang Indo, yang Jakarta ya jarang. Dia Brunei Darussalam gitu ya. Ya. Beijing gitu, TV-TV Beijing gitu. Tapi serius, waktu masih zaman TV ya kita sebelum sekarang kan zaman YouTube ya. Iya, zaman. Pada zaman masih TV, masih TV parabola gitu, emang tontonan gue sih nggak Discovery Channel. Memang Discovery Channel. Animal ya, yang sama X ya. Animal X. Ya kan kalau di animal emang gak pada pakai Tapi baju. berarti lu nggak tahu. Gue tahu nama aja. Tahu nama, lu Iya. nggak tahu lihat mukanya. Tahu muka juga, kelakuannya. cuman nggak pernah lihat show-nya. Oh nggak pernah. Nggak pernah lihat gitu, full show gitu. Oke, Nggak oke. penting. Oh berarti gue Oke. paling jujur ya. Oke. Paling Iya. nggak Nggak bias apa-apa, berarti. nggak Nggak apa-apa. paling Oke, nggak Dami? bias. Dami. Aries. Aries. Iya, Maksudnya? gue Aries. Boy. Oh, lu, Dami lu kalau Aries. denger nama dia. Cuma kayak kita kan ngeband ya, terus ngomongin kayak zodiak berdua gitu loh. Kayaknya bagaimana gitu, kita sama-sama Aries Tapi gitu. Dami ini di luar Apa ya? Nggak. unpredictable loh orang. You Iya, have iya. no idea orang ini bisa kayak apa. Dia belum kenal. Vicky Ini belum kenal. Nanti yang kita paling kasih antik kenal. dari kita semua ini. Iya, iya, iya. Iya, tapi dia potensi sih, maksud gue dengan usia dia sekarang. Iya, tapi main gitarnya lu bagus gitu loh, rapi, soulnya enak gitu ya. Kamu kursus rajin ya, Dea. Coba sekarang Mansen kita tanya lu yang Mansen. waktu lu belum ketemu sama Vicky, lu belum kenal, lu belum tahu dia ini sebenarnya siapa. Kalau denger nama Vicky Prastio yang di pikiran Absurd tuh Absurd. pertama yang gue tahu. Lalu Absurdnya kemudian ya absurd. Siapa yang nggak tahu dia dengan semua speech-nya dia gitu Oke, kan. Gue oke. pikir ini siapa ya gitu. Makin lama gue tahu. Lalu absurd tuh gue ganti sekarang Vic. Jadi Cerdas. Sedap, seru. Ini menjilat nih, biar bisa tur. Enggak nih gue kasih tau fun fact. 18 April bro. lu 18 Oh iya. Serius bro? Mei. 18 April men. Dami berapa? 7 April. Oh 7 April.
Iya itu. Aries. Aries. Gila, dia kalau 3 Aries, kelar peradaban. Tapi lu lahir bareng sama gue, Sob. Persis. Oke, berarti kita sekarang akan mengupas siapa sebenarnya Vicky dan siapa Metosa. Pendapat lu, pertama kali gua kasih denger lagu Metosa. Gue demen orang yang kalau berkarya ngelawan arus. Saat orang berjalan ke kanan, kita berjalan ke kiri sendirian gitu loh. Saat orang menertawakan karena kita berbeda, kita menertawakan mereka karena mereka semuanya sama. Jadi itu yang gue suka dulu. Jadi orang yang ngelawan arus itu punya energi lebih. Orang yang ngelawan arus ya. Terus gue tahu juga kan, kayak Rina juga orang yang nggak ngementingin juga sama band-band tuh kerasa idealisnya, itu yang gue lihat. Jadi gue bikin band, gue nggak ada kepentingan buat ya maksudnya terlalu jauh lah harapan untuk A, B, C, D, E atau jadi komersil yang berlebih. Cuma gue mau berkarya aja. Ini karya gue, kalau diterima ya syukur, kalau ada rezekinya juga jadi hadiah gitu loh. Jadi niatannya dulu aja itu udah menurut gue apresiasi sih gitu. Terus sayang gitu loh, makanya gue bilang, Rin ayo dong, sampai kita berapa kali ketemu, baru kali ini akhirnya ketemu. Iya, gitu. iya, iya. Dan gue oke sih, terus dari lirik-liriknya ya, nggak tahu kenapa ya, gue benci banget sih nyeritain tentang flexing orang yang kayak merendahkan mimpi-mimpi orang atau nutup keinginan orang dengan hal yang lebih gitu. Terus berani ngomong tentang kondisi gitu, itu kan punya keberanian khusus ya. Yeah. Terus nggak semuanya orang banyak nerima suka. Di saat orang lagi seneng lagu-lagu galau, terus lu hadir dengan nyiptain spirit gitu loh. Dan tanpa kalian sadar ya, kalau gue di Muslim ya, ada namanya kebaikan itu jadi jariah. Kalau di saat apa yang dia dengarkan, kemudian dia melakukan suatu hal yang positif, 1, 2, 1000, 2000, 1 juta orang, segitu juga kalian akan mendapat pahala dari lagu inspirasi kalian didengerin sama orang gitu loh. Dalam ya gitu. Ngomong apa sih barusan? Terus gue gitu. Ini jadi serius ya? Kita Gus Vicky namanya. Gus Vicky. Ya musiknya tuh keren gitu loh. Terus Iya, nge-rap lu bro. Gue termasuk juga yang seneng nge-rap ya. Sedap. Serius. Iya, hampir sama. Ada yang denger kok. Oh iya ya? Iya. Bener ya? Tapi yang rapper Kongo tadi enggak. Gue tuh cita-cita gue pengen kumpul 10 rapper, matanya ditutup, terus dia freestyle dengan barang yang disodorin kapan aja. Nah itu pengen sih gue. Kayak 10 rapper dijejerin, mau siapa gitu ya. Terus kita ditutup matanya, kita nggak tahu benda apa, tapi begitu dipegang ini jadi apa, jadi lirik gitu. Hitungan second jadi lirik, pengen sih gue. Gak usah nunggu, nih aja langsung. Ya, gitar. Langsung dulu udah. dong, ini sesepuh dulu. Udah. Enggak lu lah Fik. Langsung, Enggak lah, lu lah. langsung. Gitar siapa gitar? Dami kelana. Dan inilah S1 gitar. S1. Oh iya, satu gitar dulu. Oh satu gitar? Pantesan lu kayak anak akuntansi bro. Ini aja lagunya kayak I Love The Way You Lie. Eminem. A minor. F, C. Oh iya. Di sini kita semua bersama merasakan, bukakan teka telinga kita semua. This is kandangnya Metosa katanya sih ya. Tapi kita coba datang dengan sejuta warna yang akan coba mengganggu mereka. Ada Poci dengan gelas-gelas di depan kita. Tak tahu ini disuguhkan air minum ataupun tawa. Tapi seenggaknya ini penghargaan dari mereka. Bahwa saat tamu datang disajikanlah dengan hal yang sempurna. Di sebelah udah tahu, di sebelah ada Rina. Teman-teman bandnya juga punya talenta ternama. Tak ada lagi jari yang kau tunjuk mana. Aku menciptakan lirik dalam berbentuk kecepatan menit yang akan menjadi karya. Di sebelah pemain gitar luar biasa. Kacamatanya sangat terbuka sebagai laki-laki yang penuh dengan canda dan tawa. Jangan kau pikirkan tentang sejuta kata karena dia akan menaklukkan semua wanita di dunia. Lanjut. Mansen, lanjut. Ini yang harus gua kasih tahu. Memang banyak teman-teman rapper itu yang gampang terpancing. Terpancing maksudnya? Nggak ada syarat untuk seorang rapper tuh harus bisa freestyle. Apalagi untuk battle rap. Betul. Karena dan gua adalah penganut paham itu. Karena buat gua berkarya itu menulis bukan berarti salah ketika lu freestyle. Itu kelebihan yang Vicky punya. Bahkan gua nggak punya itu. Jujur gua nggak punya kelebihan freestyle. Dulu gua pernah juara battle rap. Tapi setelah battle rap, gua tuh merasa
kayak jahat gitu, Vic. Karena gue harus menyerang orang kan. Sementara gue ngerasa bukan orang ini yang harusnya gue serang. Iya. Yang gue serang seharusnya oligarki. Betul. Orang-orang yang menyengsarakan rakyat gitu. Jadi setuju. Berarti kenapa kita nih ngomong-ngomong? Yang keras ngomong. Berarti kita ganti vokalis aja ya. Oke. Gak, maksud gue setuju juga sih tadi sih bahwa apa ya, musik itu bukan kompetisi ya, maksudnya yang lo compare jadi sebuah kalian yang ini menonjol yang ini enggak. Kalau gue tuh enjoy aja gitu, gue dengan gue mau melakukan itu tanpa harus show off, gue membilang diri gue seorang rapper, enggak juga gue nge-labelin itu gitu kan. Tapi iya gue seneng aja gitu loh, kayak ngungkapin sesuatu, kadang-kadang kalau jujur itu sesuatu yang tanpa dipikirkan gitu loh. Gue ke situ gitu arahnya, jadi kayak oh cepet permainan kata gitu-gitu, terus jadi ya kan orang juga pikir bisa nyatuin filosofi ini, seorang ini, penemu ini gitu-gitu kan gitu. Nah, itu kayak sebenarnya karena kita kayak bahasa kan gitu. Saat kita kayak kata-kata gitu, kita jadi bisa mainin apa aja gitu. Ya makanya gue bilang gue merasa Vicky punya kemampuan yang lebih daripada gue karena dia bisa freestyle dan gue nggak mau masuk ke ranah itu karena gue kurang nyaman ketika freestyle lalu kemudian apalagi battle rap ya. Gue nggak suka sih dengan konsep battle rap karena gue harus menyerang yang notabene kita sama-sama musisi buat apa? Benar. Iya kan? Enggak. Jadi ya kadang jadi prinsip luka aja. juga kan Iya. sama orang kan. Dan banyak tuh yang setelah battle rap masalahnya jadi panjang, bukan nangis, masalahnya jadi panjang, Gung. Jadi ribut. Jadi nggak enakan Iya, gitu. iya, iya. Terus ngapain? Itu sama kayak kalau gue di Medan dulu bilangnya gini, zaman apa? Kalau ada anak kecil berdua, ping 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 siapa berani megang kuping gitu. Ngerti gak lu? Itu dua orang teman lagi diadu aja di laga gitu supaya akhirnya masa kuping lu disentil nggak balas. Wah, jadi berantem. Iya. Memang untuk itu battle rap itu untuk menunjukkan keahlian di depan orang secara spontan lalu yang kalah selesai, yang kalah itu disorakin. Setuju. Dan itu adalah bagian dari bullying. Setuju. Oke. Jadi gua Berarti kurang kalau- setuju. Kalau lu kurang setuju dengan battle rap. Battle rap gue kurang setuju, freestyle gue setuju, tapi gue nggak punya kemampuan untuk freestyle. Itu aja. Dan Vicky, tepuk tangan dong untuk Vicky. Vicky Prasetyo. Sebenarnya sih kayak tadi apa ya, gue pengen tuh kayak ya tadi kayak kumpul berapa orang, kayak nyurahin hati dia aja sih gitu. Gue juga setuju. Gue kan paling anti juga ya band kayak dulu zaman era festival ya. Orang kalau mau ngeband kalau aliran klasik rock gitu-gitulah. Kalau dia main melodinya kayak Ingwi itu udah pasti jago gitu kan. Sebenarnya kan main gitar nggak harus barometer itu kan gitu loh. Yang main kecepatan jadi jago. Bisa juga yang main soulnya enak. Kadang-kadang orang nggak tahu akhirnya tuh lebih oke gitu. Setuju sih. Gue juga orang yang nggak seneng dikompetisiin gitu. Jadinya jadi kayak Kalau apa zaman gitu. dulu Eric Clapton ikut festival musik-musik di Indonesia, gue yakin Eric Clapton kalah. Karena dia nggak speed gitu. Iya. Tapi bener. kalau lu bahas soulnya dia, satu petikannya dia itu nggak bisa ditiru. Nah itu musik yang sebenarnya, itu wujud musik yang sebenarnya, kesenian yang sebenarnya buat gua dari pandangan gua. Berarti kesenian terutama musik apapun ya, apapun kesenian itu nggak bisa di-compare. Nggak bisa. bisa juga dikompetisiin gitu ya. Ya, Jadi nggak nggak bisa. ada bisa mau disebut mana yang paling bagus, mana yang nggak bagus tuh nggak ada tuh. Iya Bagus makanya juga. kalaupun misalnya kayak contohnya lu berdua kan sekarang jadi juri kan di satu acara. Betul. Kalau gue yakin kalian berdua menilai itu bukan atas nama kesenian. Itu Iya. subjektif. Iya. Apa yang kalian suka, Iya. referensi kalian kan. Makanya Iya. kalian suka, kalian beri penilaian. Karena nggak ada tolak ukur di seni itu ranah abu-abu gitu. Lu nggak Iya, bisa main ke situ. Once lu tiba-tiba mengklaim seni itu seperti ini ya selesai. Itu bukan seni. Iya. Karena seni nggak bisa diklaim. Ya subjektif. Iya. Nanti ada lagi tuh di situ, seni nggak bisa diklaim. Mansan Munte. Ini tidak bisa diklaim. Masuk barang itu. Tapi Quotes- kalau quotes gue dari nanya lu. ya, misalkan kayak kalian sendiri ya, kan kalau ya pasti ada referensi band yang mereka suka kan. Kan kalian ini kan disatukan kan. Ya maksudnya dari siapa sama siapa, coba yuk ngobrol ke ngobrol, terus Rinai juga memang oke kan, dia musikalitasnya juga oke, terus akhirnya kalian yuk kita barengan yuk gitu kan. Nah kalau gue pengen tanya ya, sampai jadi kayak musik kayak Metosa itu, gue sekarang gue balik ya. Referensi dari band kesukaan tuh siapa sih, kan orang bisa tahu nih ya. Dari gue ya, gue band idola gue itu Caliban, ada band metalcore Jerman yang musiknya tuh jatuh kayak core-core-nya tuh pasti ada jijik tang jijik tang gitu. Jadi kayak hardcore gitu metalcore-nya. Nah, si Kudeta akhirnya terinfluence musiknya akan begitu gitu loh. Nah, kalau warna soundnya gue seneng Lamb of God karena bagi gue metal yang modern soalnya bisa diterima orang gitu loh ya. Walaupun ada yang lain-lain lah. Nah, kalau di
Indonesia, gue udah berapa kali bilang gitu loh. Gue ngidolain banget sosok almarhum Ipan Skambek. Ipan Skambek ini adalah vokalis metal, vokalisnya Burger Kill yang udah meninggal gitu loh. Karena dia punya teriakan keresahan diri dia menceritakan tentang lagu-lagu dia lah, Darah Hitam Kebencian, Anjing Tanah gitu. Jadi kayak bener-bener keresahan dia yang diteriakan gitu loh. Nah kalau kalian ini satu-satu nih, gue pengen tahu sih kayak referensi band dari lu dulu deh bro. Siapa sih yang lu demen gitu sebenarnya, punya siapa sih, bandnya apa gitu loh. Kalau gua mungkin dari luar yang mempengaruhi Metosa ya. Jadi Metosa ini gua cerita dikit ke Vicky. Metosa ini lahir dari sebenarnya Metosa itu nama sekolah gua. Nama sekolah gua di Medan. Sekolahnya dia. Metode 1. Metode 1 gua di Medan. Itu tahun 2006 gua memulai perjalanan Metosa ini dari hip hop underground. Gua bahas isu sosial secara lirik. Musiknya musik hip hop underground. Dulu buatnya kan pakai program ya gitu. Lalu kemudian gue merantau ke Jakarta, ketemu sama Kelana nih. Oke. Ketemu sama Kelana, lalu pada saat itu kita sama-sama di studionya Once. Gue maju lah dulu dengan musik-musik hip hop. Nggak diterima kan sama label karena kurang komersil gitu ya. Lalu kemudian si Minoritas Metosa ini lah dianggap. divakumkan lah. Karena basicnya gue kecil itu yang gue dengar lagu-lagu Iwan Fals secara lirik. Nah itu awal cerita, makanya si Metosa ini bahas tentang isu sosial. Karena gue terinfluence dari musiknya Iwan Fals. Lalu kemudian di SMA itu gue dengerin musik-musik kayak Slipknot, kayak gitu. Walaupun gue bermain musik hip hop di situ. Jadi di musik hip hop underground gue tetap ada distorsinya gitu ya. Nah gue senang tuh bunyi-bunyian distorsi dari Slipknot, ada Papa Roach, Limp Bizkit, gue dengerin dari SD. Nah tapi kalau secara bagaimana akhirnya gue bisa memulai menulis lirik, di Metosa kan gue tulis lirik semuanya itu kan tentang isu sosial. Itu tuh sebenarnya setelah gue kaji-kaji ulang tanpa gue sadari itu adalah bekal yang gue dapet dari gue dengerin lagu Iwan Fals. Jadi kalau gue referensi musiknya itu. Gitu. Lirik-liriknya. Ya, lirik-liriknya yang kemudian gue combine dengan musik-musik yang sekarang Sesuai selera sesuai kita. selera, lalu masuklah seleranya Dami, selera Kelana, Agung. Jadi kita benar-benar bersatu di dalam ini gitu. Itu influence gue. Rina. Kalau gue justru nggak ada referensi musik apapun, nggak ada referensi band, nggak ada referensi musik penyanyi itu sama sekali Karena nggak lu ada. seneng impersonate orang. Jadinya lu Mungkin global. karena itu kali ya. Jadi siapapun gue suka Jadi gitu. gue kayak kemana aja gitu, masuk kemanapun. Makanya gue nggak ada spesifikasi jenis musik yang gue suka atau yang lebih spesifik nih mau penyanyinya siapa. Itu tuh nggak ada sama sekali kalau gue justru. Kalau dari kecil kan lu pasti, oh gue pengen jadi penyanyi ini, ada dong pasti. Cuma Nika Ardila doang. Keren nih Kak. Tuh, Nika Ardila tuh. Cantik banget ya. Cuman dia aja satu-satunya yang gue sampai sekarang semua lagunya gue tahu gitu. Tapi pada saat ini kan bikin di Metosa nggak ada warna lagu-lagu Nika tuh nggak ada sama sekali di sini. Ya. Tapi gue memang agak Tapi budayanya ada ya, kayak lu itu masukin kultur gitu loh, jadinya yang kayak lu ya, berapa kali. karena gue seneng bukan sebenarnya bukan keahlian gue juga nyinden itu sebenarnya, tapi gue senang. Jadi apa-apa aja yang gue seneng gue masukin di situ unsurnya. Gue tiba-tiba seneng nge-rap, ya gue masuk aja di situ nge-rap kayak gitu. Jadi nggak ada Justru nggak ada patokan siapa gitu. patokan siapa-siapa tuh nggak ada. Cuman memang kadang-kadang gue nggak sadar pada saat gue nyanyi tuh ada gaya-gaya nyanyinya Nika Ardila tuh masih sering masuk di mana-mana lagu gitu. Ya personalitinya. nih, Kalau gue Kak, sih gila. bilangnya Rina di dalam dunia musik, apalagi saat Metosa sekarang, karena kan banyak banget warna yang dia bisa capai. Kalau gue mengemasnya dengan kata-kata seni murni. Nah itu seni murni. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu bisa, ya beruntung Rina ini punya talenta yang sangat luar biasa. Dan itu seni murni. Kalau menurut Tapi kalau gue kan karena berapa kali kan kita program ya. Ya banyak lah, terus kayak sering kan, dia sering opening nyanyi kadang-kadang bareng gitu loh. Gue tuh hampir tahu kayak part-part yang dia suka nih, cara nyanyinya bagaimana, udah ketahuan. Sama dia juga mungkin tahu gitu kan, kayak wah musik-musik begini gue pasti sikat nih, gue maju gitu. Ya jadi udah mulai kebentuk sih kalau menurut gue gitu. Chemistry yang terbentuk dengan sendirinya. Ya ada, orang tuh jadi tahu kayak, oh lu tuh jagonya ini, jagonya itu gitu. Kan gak semuanya orang umum juga kan. Benar, setuju. Kalau Gitaris. Dami. Saya suka Red Hot sih, Kak. Oh, Red Hot. Red Hot Chili Peppers paling. Dari apanya suka Red Hot?
musiknya komposisi instrumennya gitu seru gitu. Gitarnya kayak ada ininya sendiri gitu si Frusciante kan waktu itu. Dan bassnya juga jalan sendiri kayak tapi bagus gitu. Semuanya tuh kuat banget. Masing-masing personelnya kayak sangat kuat lah gitu. Seru jadinya. Ya, padahal lagu-lagu dia sebenarnya nggak ada yang terlalu ini juga ya, overbeats banget ya. Iya. Tapi lu kalau denger lagu Metosa ada yang judulnya Roterman, itu tuh melodi notasinya tuh menurut gue itu unik aja gitu. Kayak kok mau dibilang Bjork apa ya? Bukan Bjork. Apa mau dibilang apa kayak ada Bjork tapi bukan Bjork gitu, kayak unik aja gitu. Lu dengerin. Enggak jauh banget ya. Jauh banget dari Apa, Bjork. progresif kali ya? Kayaknya jauh banget. Mungkin jadi maksudnya progresif gitu. Apa Jadi nih? musiknya jadinya Yang nadanya. Dikit lah, mungkin ada kali. Coba kalian dengerin lagu Metosa judulnya Roterman. Nulisnya gini nih, Roterman. Nulisnya gitu. Dari sini ke sini. Oh iya dari sini ke sini Roterman. Nulisnya gini nih, ya. Coba Arab. dengerin deh. Ro. Itu notasinya enak sih menurut gue. Red Hot. Klene. Klene. Wah, kalau Wah, ini anak orang kaya mah nggak usah ditanya. Anak orang kaya, waduh. Josh Groban. gua waktu kali ke dia George sering. Groban. Josh Groban itu nyokap gua yang sering denger Josh Lu harus Groban. kenal nyokapnya dia. Oh iya. Penyanyi, Profesor, doktor, musik, spesifik, pita suara. Gila. spesifik pita suara ya. Nyokapnya dia. Kaliannya ini ya lebih spesifik lagi ya, berarti di pita suara ya. Iya, pita Iya, suara. itu Dan dia seorang penyanyi seriosa. Udah kelihatan. Wah, gila. Nyokapnya lu harus nanti suatu saat ketemu cuman sama ya Vicky lah. nyokap gua nggak pernah bikin karir di Indonesia sih. Dia nggak berkarir di Indonesia Makanya nyokapnya. nggak dikenal. Nggak dikenal di sini. Oh, biasanya di Latin, Amerika Latin. Kenapa Ya kan milihnya Chili, Bolivia. Ya kan penghasil. Oh, Kenapa pilihnya yang itu ya? enggak Chili itu Iya, ya. Chili. Iya bisa. Sebagian besar orang-orang seneng musik roncong. Itu warga negara di Chili. Chili. Iya, makanya Bunda Tugas Endang pernah juara itu di Chili. Iya benar. Chili. Iya. Enggak, lu percaya aja. Ntar cari deh coba deh. Oh enggak, tapi kalau lu sendiri apa sih, Lan, senengnya? Gua waktu kecil sebenarnya dengar lagunya nggak ada hubungannya dengan ini. Waktu kecil tuh gua dengar ya dicekokin nama nyokap lagu klasik, kalau lagu Michael popnya Jackson. itu Michael Jackson. ya. Cuman waktu gua SMA Seru ya ini mulai kalian ya. berubah nih, mulai berubah. Jati diri kan. Jati diri. Dimulai dengan gua dulu waktu dari kecil udah belajar biola. Suatu hari pas gua SMA, bokap gua bilang ke gua, "Pemain biola itu cupu," katanya. Dalam bahasa Inggris tapi dia bilang, apa? Cupu. Bahasa Inggris. Bentar, kalau lu mau naik bahasa Inggris, kasih Taufik. Bahasa Inggris pemain Iya. biola itu cukup apa? It's not flyer and bile. Biola bile ya begitu Ya, bukan ya? bahasa Inggris bagus juga. Ini kan kita mau pecat karena nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya, ya. Pas ini, pas. Oh, masuk nih, pesannya. Jadi kata bokap gua, dia bilang, cewek itu nggak lihat-lihat kalau pemain biola. Nih, kamu bawa ini aja. Ini hardcase Gibson katanya. Nggak usah ada isinya juga. Keren ini, banyak perempuan ntar katanya. Oke, mulailah kan. Pas banget di sekolah-sekolah lagi pada ngulik gitar-gitar, ada temen gua ngulik Nothing Else Matters tiba-tiba kan. Nah, terus pas keluar sekolah yang diputar di radio atau di kaset-kaset di kedai gitu lagu Dewa gitu. Tahun 2002 itu. Terdengarlah lagu Once nyanyi lagu Angin. Angin bagian ref ya. Terus ya udah dari sana gue mulai mengenal lagu rock. Nah karena itu tahun 2002, selera gue itu sampai sekarang ya early 2000 rock, alternative rock gitu. Audio Slave, Limp Bizkit, late 90s lah kalau enggak. Tapi bukan 90s banget gitu, late Radiohead 90s. lah masih oke lah. Radiohead masih 90s banget, 90s ya. masih terlalu 90s. Walaupun lagunya banyak diterima di Ya. gitu ya. Radiohead gue nggak tahu denger. Terus System of a Down. Linkin. Linkin Park lagi heboh-hebohnya waktu itu. Jadi
jadi dari zaman SMA sampai sekarang gue tuh memang pengen punya band alternatif rock yang maksudnya yang bisa ya waktu dulu sih gue ya sampai sekarang sih harapannya tetap ada. Gue pengen punya band alternatif rock yang bisa terkenal gitu di Indonesia. Oke. Band-band gue itu selalu dari zaman SMA sampai ya sekarang itu sebenarnya nggak jauh dari alternatif rock. Kalau lu perhatiin kan, Iya. band gue sama Yasdi itu sebenarnya masih berusaha alternatif rock. Iya. Terus ada band sabar. Iya, lu juga lebih sabar lah. Progresif rock lu tuh. Bapak anjing, bapak. Oke, terus Jadi di pas gua mau menggarap Metosa yang format band ini, kita ambil salah satu lagu lama dia yang judulnya Kosong, itu gua coba ulang jadi kayak sedikit bukan era TM ya, tapi masih era TM mirip. Tahu versi terbarunya era TM nggak? Tahu. Prophets of Rage. Tahu. Nah itu kebetulan gue lagi denger itu, gue seneng bassline-nya, maksud ya udah gue coba jadiin itu influence, terus dia dengan rap kerennya, keren banget. Gue tuh seneng Kelihatan banget, sih ya, kelihatan. gue seneng banget ngelihat dia rap daripada dia nyanyi ya, solo project dia. Dia tuh lagu folknya tuh bagus-bagus. Tapi kalau gue dengerin lagu Kosong ya, gue tuh nyampe kayak ngedengerin Bulls and Parades-nya si iya. RTM, ya Rage Against the Machine atau apapun ya. Dan gue tahu dia tuh ada di situ gitu. Iya. Karena dengar musik-musik hip metal, new metal. Lu bayangin gue bertahun-tahun ngeladenin dia dengan lagu folk dia, yang lagu komersil dia solo project. masuk juga. Tapi jangan salah loh, dulu di era ya mungkin tahun 90-an atau 2000-an ya, ada juga yang sukses kan. Iya. Kayak apa band kita tuh Indonesia, Joe Berry, teman-teman kita juga. Oh, Joe Berry. Joe Siapa? Berry vokalis. Joe Berry. Iya, yang vokalisnya Joe, yang rap juga sama Sen Loco. Oh, Sen Loco. Joe Sen Loco, Tirta, maksud gua Joe dia- sama Berry. Iya, Joe Berry gitu. Itu kan Iya, dia iya. bikin warnanya ya distorsi gitu kan, mainnya tetap gitu lagu-lagu Sen Loco gitu. Kalau menurut gua dia sempet punya masa, dia punya karakter gitu. Ya, jadi nggak harus lagu galau terus sih maksud gua gitu loh. Maksudnya bukannya salah juga. Maksudnya bisa juga alternatif rocknya Metosa itu memang ada di situ sih yang gue lihat gitu loh. Lu tau gak untuk menentang statement dia ini kan selalu dia ngomong-ngomong kayak gini nih Vic. Gua tuh masa muka kayak begini nyanyi lagu folk. Dia selalu sudutkan gua nih kalau kita selalu media visit. Lu tau gak album kedua nanti gua buat lagu folk, gua nyanyi sama Rina bareng Yunis. Tadi dia udah Tadi kasih gua kasih denger. denger, dia bilang, "Kak bagus mampus lu." Metosa main lagu folk. Gue gak pernah bilang lagu lu jelek. Lagu itu lu bagus. Cuman gue kenal lu tuh udah lama. Cuman mukanya nggak pas. Sebenarnya bukan itu, ini lebih dalam lagi. Karena gue kenal lu. Kerja dia itu marah-marahin orang melulu gitu kan. Jadi gue tuh lebih seneng lihat dia marah-marah dengan lagu. Gitu. Iya. Itu keluar dia Ungkapan yang ya. dia keluar dia yang lebih pol gitu. Tapi kalau orang yang marah-marah ya terus dia bisa ngungkapin rasa, itu dikasih cadangan nasib juga sama Tuhan. Kalau dia jadi vokalis nggak sukses, minimal bisa jadi mata elang gitu loh. Ya atau leasing kan atau apa gitu kan. Karena kan punya modal. Lu tahu nggak mata elang? Mata Indonesia 6. Orang kaya nggak tahu mata elang. leasing. Oke. Tak dulu. Oh belum ya? Apa itu mata? Mata elang itu Apa orang gua Google aja? disuruh untuk nangkep ngeliatin Kendaraan. kendaraan yang belum bayar Kemudian di-stop cicilan. sama dia. Oh, berarti dia belum bayar ya, iya gitu. iya iya Eagle Ya, tapi dia bener sih, Eyes, kalau iya, gue iya. setuju sih, maksudnya Melana ada power, energi Iya. gitu di situ. Terus sama Metosa itu ya, singkat aja ya, kalau mau dengerin karya Metosa tuh nggak bisa sekali. Gitu, jadi lu harus, jadi promonya adalah bagaimana cara dia mau ngedengerin berkali-kali, baru lu akan dapet gitu loh. Kayak gue kan, pertama gue penasaran banget sama lagu Kosong kan, udah demen banget nih musik-musiknya, karena gue ya demen ada hip metalnya, kan era-era itu juga semua hampir, kalau lu Limp Bizkitan dengan topi kayak Fred Durst gitu, akhirnya lu udahlah keren gitu kan, ya ada Korn era-eranya itu gitu. Nah maksud gue, dari situ dulu akhirnya memperluas kan, kayak yang mana lagi gitu, jadi ya harus maksain mereka supaya dengerin berulang, jadi lu bisa tahu maknanya gitu loh. Emang bener, ini berarti bener-bener generasi kaset. Apa itu? Generasi kaset. Generasi kaset. Buat gue ya, ini teori gue ya. Generasi paling, era paling enak buat
paling bagus buat kita musisi yang sedang memperkenalkan lagu kepada masyarakat itu era kaset. Betul. Karena kaset itu mau nggak mau paling didengerin. Lu nggak bisa ngerepotin. Iya, Lu nggak bisa skip. Ya benar. Bahkan sebelum itu piringan hitam pun lu tinggal angkat aja sebenarnya Oh jarumnya. justru iya benar. Kalau lu Yang mau skip- paling repot itu kaset. Kaset. Jadi pada akhirnya manusia yang pemalas ini ya biarin aja kasetnya muter terus Tapi satu masuk. album lama-lama hafal. Iya benar. Iya benar. Itu era. pernah Kita dengar. balikin lagi aja eranya ke era kaset ya. Banyak sekarang band yang rilis balik ke pita. Kasetnya. Kaset Iya pita. kan? Cuman masalahnya playernya kan udah mulai gak ada kan. Di Iya. mobil lu mau gimana? Iya, CD Ca. aja CD aja udah udah mulai nggak ada. Peradaban udah beda kan. Iya. Cuma kalau di era kaset dulu ya, gua rela nggak jajan. Bener. Ya untuk beli kaset kadang-kadang kan kalau gua kan dulu jarang banget ya kalau musik-musik kayak gua itu bisa dibelinya di Tegalega di Bandung yang di Emperan itu atau di Blok M. Jarang lah, nggak bisa di mall dulu kan ada tuh misalkan apa musik gitu tinggal masuk Iya, band ini ada tinggal pilih sesuai dengan karakternya kan. Ya daerah bahkan ada. Kalau kita kan nggak kan harus ke Bandung dulu. Nah, jadi gue tuh begitu gue pulang, gue seneng banget tuh sampai ketiduran di bus gitu. Jadi gue dengerin semua karya itu. Bagi gue udah spend duit lumayan, ya gue nggak mau kehilangan karya gue dong, karyanya mereka dong yang gue Iya, dengerin gitu. Jadi gue banyak tahu tuh, makanya kayak Papen, terus dulu ada Gaboren, ada Forgotten, ada ya B-side, Oh, band-band iya, apa iya, semua, iya, jadi iya. hafal semua gitu loh. Kayak gitu sih. Makanya era kaset tuh gue setuju banget menghargai karya orang sampai full gitu loh. Ampe agama personilnya aja bisa tahu tuh dari kaset. Ya karena dibaca. Thanks to dibaca. Iya. Thanks to. Iya benar. Random banget. Bapak yang satu belum berbicara nih. Saya Nggak usah. saya kan di sini cuma sebagai properti. Anda pohon. Properti. Iya. Lo gue gak mau Tapi influence. kita udah tahu loh referensi musiknya Bapak Agung nih pasti klasik kan. Iya. Tapi gue sebelum ke klasik justru gue lebih besar dengan dengerin musik Nirvana dulu awalnya. Dari Sebelum klasik. sebelum klasik. Jadi gue kalau dia kan dari kecil klasik, terus jadi rock. Kalau gue kebalik, gue dari rock baru ke klasik. Jadi gue dulu dengerin Nirvana, terus Nevermind, album-album yang itu ya. iya Yang Unplugged semuanya sampai Kurt Cobain-nya meninggal. Terus kemudian Sepultura. Chaos ID. Chaos ID, terus Rise. Ya, Rise. Terus apa namanya? Sama satu lagi. Saat dia si Sepulturanya jadi Soulfly, Gue berhenti, nggak dengerin. nggak dengerin. Kan ada Umbara Uma gitu-gitu. Iya, gue pas begitu siapa Max Cavalera-nya Iya. cabut, Iya. gue stop Sepultura. Gue cuman sampai di album Chaos ID. Bloody Road. Iya, Bloody Road benar, masih benar, masih benar. Masih masih Max kan? Igor, masih Sampai lengkap. situ. Habis itu pas begitu dia ganti vokalis, gue nggak ngikutin tuh. Ya walaupun vokalisnya juga oke juga sih sebenarnya. Oke juga sih, pas gue dengerin. Cuma beda karakter. sih Betul, orang betul. awal Cuman aja. ya musiknya agak berubah. Tapi sih. dari Sepultura sama Kurt Cobain kan berat-berat nih. Tiba-tiba ke klasik loh. Iya, nah begitu gue kan masuk IKJ nih, masuk IKJ jurusan musik, gue bersentuhan. Sekolah tapi di situ. Iya, kuliah. Kuliah di IKJ-nya. Iya, kuliah di IKJ. Jualan Iya es. kan orang kan nggak tahu ya. Serut. Ya kita orang nggak tahu siapa tuh jualan. Kan orang nggak tahu ya. Kan dulu kan beda-beda ya. Yoi. Misinya jadi musisi gitu loh. Tapi siswa kan oke-oke aja gitu. Lu tau gak, dia satu angkatan Desta. Oh. Iya. Desta tuh apa? Musik juga ya? Enggak, bukan. Desta itu film apa kalau nggak salah. Walaupun dia jadi musisi juga ya. Ah, jadi musisi juga. Bro, terus seneng tuh akhirnya jadi ke klasik. Iya, gue pas menyelami dunia klasik, wah asik nih. Bisa apa nulis orkestra apa segala macam. Partitur. Jadi akhirnya gue menilai pencapaian ilmu musik gue mentoknya di klasik. Jadi kalau gue udah tahu klasik, otomatis ke yang lain-lainnya itu akan jadi lebih mudah gue untuk dengerin atau apa gitu. Iya, setuju sih. Ini menarik nih. Kalau dilihat dari semua referensi musik yang udah kita punya nih, menurut Anda kan pasti punya salah satu referensi filsuf lah. Kira-kira Filosof Yunani ya. filosofi yang bisa menggambarkan kondisi metosa ini apa? Gini.
Kadang-kadang orang selalu menggambarkan warna dengan identitas. Warna merah berani, warna putih itu suci, warna biru itu dia tenang gitu. Padahal ingat ya, pelangi bisa terlihat indah karena banyak warna, bukan satu warna gitu. Jadi dengan hadirnya keragaman kalian, jadi kaya musik itu. Resikonya adalah pasti ada sisi idealis yang harus dikorbankan apabila mengais satu lagu yang mana gitu sih sebenarnya gitu. Tapi kalau menurut gua everything semuanya punya kekayaan dan gue setuju banget harmonis itu akan menetralkan musik-musik apapun akhirnya jadi punya irama gitu kalau gua. Berat banget ya Vicky Prasetyo ya. Sebentar, sebelum kayak kita gak tololan ya. Gue pengen nanya juga nih, Vic, karena ini banyak banget dan jujur, gue nggak tahu ya ini sebenarnya berdampak nggak sih ke kita Metosa selama ini. Karena banyak orang, ya gue selalu nggak suka sih ketika kita di kotak-kotakan, tapi ternyata, ya itu perlu nggak perlu, tapi makin kesini gue ngeliat kayak, emang kayaknya harus ke situ gitu. Kalau gue boleh tanya sama lu, let's say dari album 1 lah, judul album kita kan Kausa Nusantara. Kalau lu harus memasukkan Metosa ini adalah band ke dalam satu genre lu bilangnya genre apa? Sebenarnya gini, ini kita flashback ya. Timlo itu band bagus. Ya, tapi dia memang dikemas untuk entertainer. Dia dimaklumi kalau dia nggak ada genre apapun karena dia bisa mengcover dengan lagu-lagu jadi candaan. Itu karakter. Nah, kalau di kalian, kalau menurut gua nggak bisa juga menghukum kalian semua apa aja oke, nggak bisa juga. Kalian tetap punya satu garis yang harus menjadi basicnya apa. Kayak kita nih, Kudeta itu metalcore. Walaupun ada orkestra di dalamnya, kita bikin lagu Nurani Jiwa tentang curahan hati ketuhanan karena khawatir dosa, apapun lah. Liriknya religi, tapi musiknya ada screamnya, ada space screamnya, ada melodinya. Nama Agung Burger Kill lah, kita rame-rame tuh bikin itu sama Kudeta juga semuanya. Nah, kembali, terus ada basicnya itu nggak boleh hilang gitu loh. Kalau gua ngelihat ya dari karya-karya kalian, new metal, kalau gua ya, ngelihatnya ya. Karena vokal itu frontline dalam sebuah musik, mau lu ciptakan apapun gaya nyanyinya begitu, maka kan jadi itu. Coba lu nyanyinya jadi setengah Melayu, pasti orang akan oh ya rock Melayu gitu. Jadi penyanyi itu adalah penentuan dari dia untuk arahnya kemana gitu loh. Nah dengan kekuatan lu sama Rina berpadu kan new metal rilis kan banyak tuh yang saut-sautan ya. Ya kayak Linkin Park juga kan bisa juga gitu dan lain-lain lah beberapa. Emily sama Crown bikin tuh satu lagu juga yang deep gitu akhirnya jadi. Nah kalau menurut gua basic kalian juga nggak bisa kita nggak mau mengkotak-kotakan nggak bisa. Genre kalian harus ditentuin juga apa warna dasar orang mengenal Metosa itu apa. Oke lah liriknya tentang sosial tapi itu bukan genre musiknya. Itu inspirasinya gitu loh. Oh liriknya tentang sosial ciri-cirinya seperti itu. Tapi kalau dari genre harus punya basic berangkatnya apa. Kayak Kudeta gue metalcore gitu. Jadi mau apapun nanti jadi orkestra atau ada yang kenceng banget kayak Crash Green ataupun kayak death metal tetap basic gua adalah Kudeta itu metalcore basicnya stationnya gitu. Nah, Oke, kalau Kudeta kan memang kita udah nggak ragu lagi memang ranahnya di situ dan ya gua pribadi juga tahu. Sebenarnya new metal ini udah sempat dibicarakan sama Klana. Cuman ini gua nggak tahu ya, mungkin lu belum dengar semuanya. Kadang-kadang gua mikir gini. Kita ambil perumpamaan ya. Limp Bizkit tuh hip metal. Ya. Hip metal ya? Atau ada yang lain menurut kalian? Ya Hip bebas metal. lah ya. Pernah dengar lagu Limp Bizkit Behind Blue Eyes nggak? Iya. No one know what it's like. Nah. Itu kan cuma gitar tuh. Itu aslinya lagu siapa? The Who ya? Iya dirilis. Iya. Tapi dia merilis lagu itu dengan genre seperti itu. Tapi kan dia di belakang kan sebelum-sebelumnya dia memang udah established tuh, maksudnya meletakkan batunya dengan genre hip metal. Lalu ke belakang-belakang baru dia mulai eksplorasi. Masalahnya Vic, Metosa ini, lu tau nggak? Kalau lu bilang tadi bicara frontline bener, vokalis gitu ya. Tapi di lagu-lagu Metosa ini, Rina ada nge-rap, Rina ada nyanyi. Gua sama Rina ada nyanyi yang nuansanya nuansa Melayu. Ya kan? Nuansa Melayu. Musiknya pop. Oke? Ada nyinden dan segala macamnya. Tapi ketika lu tanya, misalnya lu bertanya nih, lalu apa identitas Metosa? Kan gitu ya. Nah, identitas Metosa adalah liriknya. Liriknya di album 1 ini kita semua bicara tentang isu sosial. Nah, tapi kan kita kan nggak pernah di Indonesia ini kan selalu bilang
band lu genrenya apa kan gitu kan. Nah pertanyaan gua saat lu bilang new metal, bagaimana dengan lagu Metosa yang judulnya Kembalikan Terang, yang sama sekali tidak ada metalnya? Gini, ringan nih. Nih ya, lihat tangan gue ya. Saat gue tunjuk ini, apa yang lu lihat? Poci. Poci. Lu? Gelas. Oke. Saya tunjuk ini apa? Si Teko. Eko. Meja dan teko. Nah, satu sudut objek pandang, tapi beda pendapat dan opini. Musik itu nggak bisa dihukum sama selera kita, tapi selera yang ngelihat, selera yang ngedenger. Nah, dari semua lagu-lagunya Metosa ada satu misalkan yang akan naik duluan, maka itulah yang dihukum genrenya. Oh gitu ya. Gila, berat banget ya, gila ya. Berat banget ya. Kita tutup aja ya, kita tutup aja. Berat banget ya. Ya, serius. Maksudnya kayak apapun ya. Misalkan yang naik lagu kosong, misalkan. Iya. Ya orang akan menghukum itu adalah genre kalian. Karena itu yang banyak didengar. Tapi itu otomatis nggak menurut lu misalnya kalau yang naik misalnya satu lagu kosong berarti kita next harus bikin lagu kayak gitu tuh harus atau enggak juga? Kalau kalian menghormati si pendengar karena itu fans akan menjadi fans fanatik kalian, ya kalian manjain dong pendengar kalian. Walaupun misalkan warnanya akan apa, ya udah jadi kita mau nggak mau akan terikat seperti itu. Gua lagi seneng banget dengerin For Revenge gitu kan, Last Child. Tapi gua nggak mungkin menghukum diri gua untuk bawain popang. Karena gua orang udah tahu jati diri gua metalcore gitu loh. Nah gitu, jadi memang Meskipun lu suka genre yang lain. itu tadi gue bilang, gue main gitaran aja semua nyanyi. Itu kan bukan genre kita, tapi Iya, identitas. iya. Oh pikir lagi nge-jam aja itu. Tapi orang tahu jati diri kita siapa gitu. Iya, Oh maksud lu berarti kita buat dulu identitas kita kuat dulu Ya, setelah itu kan sekarang gini, Metosa kan banyak tuh, 8. Satu album, 11. 11 lagu. Nah terserah nanti itu. Perjalanan itu mau 3 bulan, 5 bulan, 4 bulan, mau berapapun lah. Nanti dilihat ranking pendengarnya, itu setuju tuh. Nanti lihat, misalkan orang ternyata denger lagu A, denger lagu B, lagu kosong deh yang gue suka. Misalkan itu lebih banyak, mau nggak mau kalian harus ikutin pasar pendengar. Gitu kayak Kudeta. Kudeta itu paling seneng lagunya Revolusi Jiwa. Karena di situ ketukannya, apanya. Jadi mau bikin yang lain pun, udah kita ke Revolusi Jiwa nih, ketukannya begini nih, gini. Sebenarnya Gitu. dari angka juga kita tahu ya yang Iya. mana yang harus kita dorong gitu Iya, ya. dan musik kalian boleh bikin lirik idealis kayak apapun, sosial, menganggap kita kritik government atau apapun lah. Tapi inget ya, kita nggak bisa menghukum selera kita untuk musik kita. Kalau lu mau ya lu di studio aja, nggak usah dipublish gitu loh. Kalau lu dipublish ya berarti lu harus ikut retorika hukum alam yang menilai lu akan jadi apa. Iya, Gitu. iya. Makanya kayak di playlist atau apa kan orang suka tahu tuh ngelisin Iya, lagu-lagu. benar. Nah, di saat nanti nih kita lihat nih pendengarnya seneng lagu dari 11 karya, senengnya yang lagu ini, kemudian yang keduanya ini, itu makin kebentuk diri kalian gitu. Oh iya, kita agak mirip-mirip Berarti itu nanti ya yang akhirnya menjadi bahan evaluasi kita untuk memulai album kedua gitu ya. Ya, kalau gue sih Contoh harus mana? nyampein ya, kalian harus nentuin identitas diri. Kalian nggak bisa bicara, kalau kita mah apa aja, oke, enggak. Kan harus tentuin identitas diri, gitu loh. Kita event organizer pun ya, kalau misalkan ngeklaim ya, oh si Metosa tuh ini ya, genrenya ini ya. Jadi bisa jadi keragaman festivalnya gitu loh. Kalau misalkan kalian, oh saya klaimnya saya tuh aliran ini gitu loh. Nggak bisa. Lirik itu bukan klaim genre, inget ya. Musik Ya. klasik Kalau orang bisa misalnya kritis. urusan genre itu kita klaim kita yang mengklaim atau orang lain Gini, yang kadang mengklaim? kita menyuguhkan, tapi audiens kadang-kadang si pendengarnya itu dengan sendiri mereka yang kotak-kotakin gitu. Iya. Iya, nah maksudnya kita juga nggak masalah kan? Nggak masalah. Maksudnya ketika orang bilang, oh ini genrenya rock, kebanyakan Ya. yang setelah didengerin lagu-lagunya Metosa tuh mereka bilang genre kita tuh rock dan kita nggak masalah. Ya udah dengan umum itu. kan. Heeh. Rock kan Paling umum paling kan. umum. Iya, tapi kalau gua ya lebih ke new metal. Kalau gua ya di telinga gua, gua dengerin gitu semua walaupun ada indennya, apanya, tapi kan itu bukan premiernya gitu loh, bukan yang utamanya gitu loh. Cuma ada beberapa lagu yang kuat banget. Ya itu akan dihukum sama orang nanti, akan jadi itu. Nanti lihat aja deh, kita obrolan kita nih ya. Nanti perjalanan kalian dari lagu-lagu yang disuguhin, pasti orang akan mengkotak-kotakan. Mau kalian tidak. Tapi orang akan mengkotakkan Iya benar. sendiri. Oke, itu kan tadi dari Metosa nih. Nih kalau ke Kudeta, kalau Kudeta itu udah jelas kan genrenya dan semua lagu-lagunya lu bikin begitu. Iya, gua ingat. Berarti lirik-lirik semua temanya satu tema atau lu memang bikin Macam-macam. beda-beda? Hampir mirip ya tentang keresahan. Iya. Kayak lagu tapi semua lagu itu hampir gue yang nulis.
lagunya kayak Itu Nurani Jiwa. keresahannya keresahan apa? Kayak lagu Nurani Jiwa itu keresahan tentang hidup kita itu semakin bertambah, tapi sebenarnya pada dasarnya usia kita itu semakin berkurang. Terus kita banyak orang yang ibadahnya tinggi, ternyata dia kepleset ataupun terjungkal karena kesombongan ibadahnya. Terus garisan nasib bagaimana ya nanti kita pertanggungjawaban hidup setelah ini gitu. Matematikanya ya pertanggungjawaban lebih kepada hubungan ke Tuhan gitu-gitu aja sih. Kalau Nurani Berarti Jiwa. lebih, kalau itu ngangkat isu-isu Personal individu. ya, Iya, personal individu ya. keresahan dia kayak revolusi jiwa kan aku terdiam gitu kayak difitnah, dihina, terhujat dan didusta gitu. Jadi kayak Tuhan tuh ciptain 2 tangan buat lu, nggak mungkin mampu nutup mulut jutaan orang untuk ngebicarain tentang lu, tapi 2 tangan dari Tuhan tuh punya makna buat lu nutup telinga lu gitu loh, supaya lu nggak bisa jatuh karena omongan orang dan lu nggak bisa tinggi hati karena pujian orang gitu. Keresahan aja gitu loh, menang atau mati lagu gua bertarung gitu loh, COVID itu kan. Lawanlah dengan diam, memang nggak ada cara gitu loh. Terus berserah sama Tuhan, gitu doang obatnya gitu waktu COVID tuh. Karena bokap gue meninggal di COVID, ya udah gue tulis lagu Menang atau Mati judulnya. Karena kita tuh ngelawan ketidakpastian ya. Gue juga nggak tahu ini ya retorika kah atau apakah. Cuma yang pasti kita disuguhin lingkungan Peristiwa yang itu. kita harus seperti itu, tertutup gitu. Jadi menang atau mati. Terus sama lagu gue Agama sih yang gue paling seneng banget. Influence dari The United Smokers, lagu Agama itu mau lu agama apapun gitu loh. Jadi agama itu jangan lu jadikan tameng untuk perpecahan gitu. Lebih ke situ sih. Keresahan hidup, keresahan jiwa kalau kudeta gitu. Berarti nggak jauh-jauh beda sebenarnya ya. Hampir sama- mirip, makanya sama banyak banget. Metosa. Banyak banget punya kesamaan di inspirasi lagunya. Kan kalau kudeta itu pertama kali lahir, gue nggak mentingin apapun. Tapi di saat musikalitas ya atau apapun lah orangnya. Gue nggak main-main gitu. Kita 2 minggu yang sama Agung di rumahnya Balum Alone Outlast di Bandung. Kita kayak pesantren aja gitu loh. Mainnya begini, musiknya gini, dirapihin, chemistry, recording. Karena waktu itu kita pandemik kan, nggak di Amerika. Kita kolektif gitu loh. Ngebayar mixing mastering ratusan juta gitu loh, dan kita nggak tahu ini akan kembali apa enggak uang kita gitu. Tapi ya udah Mr. Machines yang memang ngeproduserin Sweet Challenge, Lamb of God, ya mau gitu megang kita gitu. Kita email dulu berapa kali gitu, akhirnya dibales gitu. Oke. Ya perjalanannya begitu gitu. Jadi kalau gue tuh sendiri bikin band kudeta, gue udah awalnya lu mau suka silakan, mau kalian gak suka silakan. Tapi bagi gue untuk sedikit membuktikan bahwa apa yang lu lihat di TV itu bukan diri gue yang sebenarnya. Tapi kalau lu mau lihat jati diri seorang Vicky Prasetyo yang sebenarnya, di saat gue di panggung bersama kudeta, itulah diri gue yang sebenarnya. Itu jati diri lu yang sebenarnya. Keren. Vicky Prasetyo. Berarti kudeta sejak awalnya terbentuk sampai sekarang tuh udah berapa tahun? Sebenarnya kudeta itu personil awalnya ya, Ekmal Tobing, drummer, Usen. Ya. Awal-awalnya, cuma karena udah waktunya pada nggak bisa, akhirnya Ini udah compare lagi. ganti personil. Ganti lagi, sekarang udah 4 tahun, ini tahun yang keempat kudeta. Tahun yang keempat. Ada yang mau ditanyain Dami? Arti namanya, maksud namanya apa Kak? Kudeta. Kudeta itu kayak kurang dekapan wanita sih sebenarnya. Karena dulu Sorry kalau yang itu gue nggak setuju, kurang dekapan wanita. Lu kebanyakan. lu tuh udah Iya. over. Iya, cuma pada saat kurang. bikin itu kita lagi pisah kan, semuanya Tuh. kan. Itu terbentuk dari itu nama kudeta itu. Iya, jadi kita pisah sama Saskia kan waktu itu. Terus mengurung diri gitu loh karena kesalahan kita gitu. Akhirnya jadi keresahan. Tapi lu semelankolis itu ya? Kalau nyiptain lagu, gue tuh recording deh. Contohnya nyiptain lagu deh. Gue senengnya sunyi gitu loh. Kayak gelap, ada lilin, ditaruh berapa ini gitu. Oh dia ngepet juga berarti. Kan nyiup dong, beda. Serius, karena dapat rasa gitu. Gue sih jujur aja ya, mau terlepas apapun nilai orang ya. Bagi gue, ya gue punya area gue juga dong gitu loh. Yang gue pengen ngungkapin semua inspirasi musik gue dan lain-lain gitu. Jadi kalau nulis keresahan lagu tuh bener-bener gitu. Per bait tuh dipikirin, direnungin, baru ntar gue tanggung jawabin saat latihan gitu. Berarti lu kalau di TV, tampil-tampil di TV dengan kekonyolan-kekonyolan lu tuh, itu lu sedang menjadi siapa? 1000% itu kepentingan industri ya. Sedap. Jadi sekarang gue sampein apa adanya aja gitu. Iya. Karena Kepentingan industri. iya, gua Fik lompat helikopter, Fik ini jatuh, cincin jatuh, Fik lamar, Fik peluk, Fik itu.
Ya, Lu melakukan aja itu. gue melakukan aja untuk pengabdian gue kepada industri dan pekerjaan. Resikonya mau apresiasi, mau hujat, tapi lu nggak akan pernah ngelihat diri gue yang sebenarnya. Lu mau hujat, gue juga nggak terpuruk karena hujatan kalian. Gue juga nggak tinggi hati karena pujian yang berlebihan gitu loh. Ya jadi, ya tapi kalau gue mau menunjukkan jati diri gue, ya lu lihat band gue perform, ini diri gue. Jadi mahal aja eksklusifnya gitu loh. Iya. Jadi kalau kayak gue tiba-tiba jadi kayak anak tolol gitu loh, ketua kelas. Yang sama dia kan, tolol gitu. Ya udah gitu loh, gue memainkan peran gue gitu. Dan 11 tahun gue, 11 tahun gue mengabdi diri gue di industri agar si Kudeta ini punya tempat. Keren. Dulu gue recording ya, dan band gue pertama kali Aurora, dari mulai metalcore, datang ke PRJ ya, ketemu sama orang. Gue pengen, kan dulu kalau ngeliat manggung di PRJ itu udah keren gitu, Iya, panggung iya. utamanya kan. Gue datang ke kantornya, nawarin, didengerin, "Pak, terlalu ini ganti-ganti musiknya. Besok kita latihan lagi, duit nggak ada. Bikin lagi udah kalem-kalem aja yuk, kita kayak Limp Bizkitan aja lah, nggak usah terlalu metal-metalan. Bikin lagi, nggak jadi gitu." Segituan gue ngeliat kayak udah nggak dihargain gitu loh, semuanya apapun ya udah kamu aja dengerin sama keluarga kamu dah. Gitu. Buset. Iya, jadi kayak situ memang hukum di Indonesia secara karir adalah dia akan melihat setelah lu jadi siapa, setelah orang tahu lu siapa. Kalau udah jadi baru deh. tuh Kadang-kadang ya hukumnya Iya. seperti itu. Nah jadi selama 11 tahun orang banyak menertawakan karena kebodohan gua. Gue menertawakan mereka karena mereka masuk ke dalam permainan gua. Ini kalau ngomongin tentang industri Iya. sama musik, lu di politik gimana? Ya politik kan gini ya, sebenarnya Itu apa itu termasuk permainan industri bukan juga atau gimana? visionernya. Kan kita juga gini ya, kita bermusik bisanya cuma teriak-teriak di lagu kan. Kita nggak bisa jadi penentu kebijakan. Mau ngapain? Oke, kita berjuang untuk rakyat misalkan. Lagu tentang kesenjangan sosial. Jangan ada ini, jangan ada itu. Kesehatan harus kita perangi. Supaya rakyat yang miskin bisa juga mendapatkan kelayakan hidup, perawatan, dan lain-lain. Kalau kita ngomong lagu, hanya jadi inspirasi. Bukan penentu kebijakan. Kalau lu mau jadi penentu kebijakan yang langsung ada dampak ke rakyat, lu ada di dalam gedung itu, jangan ada di luar gedung itu gitu loh. Cuma karena nggak dapet ya takdir berkata lain. Gitu. Iya, tapi ya udah gitu loh. Sebenarnya gue Sabar mas. Nangis. ini Vicky Prasetya nih. Gaya-gaya lu. Tapi lu udah mulai apa ya, Rin? Kalau gue Udah. lagi ini ya. Udah. Gue udah paham. Kayak mancingnya naklukin di mana. wanita, contoh deh ya. Naklukin wanita, gua kalau di compare disaing, misalkan gua nih wanita A nih. Mau dia siapa kek, mau dia backgroundnya apa kek, kasta sosial kekayaannya apa kek. Pesaing gua mau bawa supercar kek, mau gantengnya kayak apa tahu kek. Gua tuh nggak pernah takut gitu dan ragu untuk bersaing sama mereka. Karena gue tahu ya bagaimana titik kelemahannya gitu loh. Wanita itu di jam-jam tertentu ya kita masuknya. Jam-jam tertentu ya. Ada Iya lagi. bener. Loh, bro. Bener dia tuh Jangan- paham ke situ. 18.04. Iya. Lu bisa main gitar, orang itu kan setuju tadi dibilang, lu bawa Gibson aja udah keren, dan itu nyata. Gua naklukin cewek di SMA lebih dari 100 orang, sampai gue pernah pacarin satu kelas bertiga, itu karena gue bikinin lagu satu-satu. Iya. Dan sampai sekarang lagunya juga ada beberapa yang hafal gitu loh. Wih, iya Dewi gitu contoh. Nah, coba aja nyanyiin sini. Coba dong nyanyiin dong. Contoh ya, mungkin ini orangnya nonton ya. Contoh ya. Kau Dewi cintaku, datang padaku untuk mencintaiku. Kau segalanya bagiku, yang mencintaimu sepenuh jiwaku. Semua cintaku padamu, semua sayangku padamu, akan kuserahkan padamu, kau Dewiku. Fik, gua mau request. Apa? Kan lu jago scream. Bagian terakhir tadi kau Dewiku tuh di scream boleh gak? Kalau di scream, nyiptain lagu, disiram neneknya kalau dulu. Kalau dulu ya, disiram. Enggak, tapi Gue pernah
pernah bro kayak gitu bro. Krim so ganteng demi Allah ya. Pernah lu? Disiram emaknya. Dibilang kucing berantem. Ya, jangan di depan. Maaf Bukan, Jangan jangan di kucing depan. berantem. Jangan di depan Mereka emaknya. bobohannya sih. Maksudnya gitu. waktu bagian tadi, kau Dewi. Wah gitu. Semua cintaku padamu, semua sayangku padamu, akan ku serahkan padamu. Kau Dewiku, jadiku dengan ada rasa, tiada amarah bertunggal bersama. Akulah cinta sejatimu. Bentar. Ini di sini ada guru musik. Gue mau tanya, sebenarnya scream yang dilakukan Vicky ini bener atau enggak? Karena dia tuh ada beberapa cuplikan-cuplikan dia scream dan dia dikata-katain sama orang. Apaan, katanya scream apaan, model gitu katanya. Tapi mau tanya, itu bener atau enggak secara teknik? Sebenarnya secara ini nggak pernah dipelajari di KJ ya scream kayak gitu. Cuman agak beda memang, agak beda. Tapi setiap orang itu memang mempunyai tekniknya masing-masing. Mana yang menurut dia paling nyaman, itu yang akan dia pakai. Meski itu mungkin secara hukum umum, menurut orang itu nggak benar. Salah tuh, salah. Tapi kalau misalnya Vicky nyaman nyanyiinnya dengan versi dia begitu, so okay, go ahead gitu loh. Iya, gua ngerti yang dimaksud Agung. Gua setuju sama Agung. Gua tambahin ya. Inilah sebenarnya pentingnya kerja sama tim di dalam satu show, apalagi misalnya kayak kita band gitu. Kalau lu tadi dengar Vicky teriak tuh scream, sebenarnya ada frekuensi yang tipis di situ. Dan lu tau nggak? Lu tadi ngelihat dia kasih videonya kan? Kalau misalnya dia scream seperti itu tanpa mic, begitu mic-nya dia pegang, itu harusnya si FOH engineer menaikkan frekuensi-frekuensi yang bisa menyebabkan itu jadi lebih sempurna. Oke, itu satu. Itu makanya pentingnya kerja sama tim. Lalu yang kedua terkait salah atau enggak, sebenarnya pertanyaannya gini. Kalau lu bilang salah, pokoknya Vicky salah tuh screamnya gitu. Tapi secara bukti, Vicky baik-baik aja setiap manggung nyanyi 7 lagu suaranya nggak habis. Berarti secara apa yang teknik salah? nggak ada salah. Apa yang salah? Karena salah itu adalah ketika lu mencederai pita suara, itu bernyanyi yang salah gitu. Jadi banyak orang yang nggak mendalami tentang teknis, ngerti nggak? Jadi kalau menurut gua ya, gua senang mendengarnya dan beberapa kali misalnya kayak malam ini misalnya Vicky main, besok dia di TV suaranya bagus-bagus aja tuh. Gua nggak ngeliat kok dia scream kayak gitu. Selama dia nyaman dan tidak rusak hari berikutnya sih. Iya. Berarti dia tekniknya tidak. Ya kadang-kadang tuh mencederai suara. orang-orang ngelihat kayak gini, ada referensi skrip karena dari pita suara Tuhan itu udah buat miliaran manusia itu pita suara beda, nggak ada yang spesifik sama persis. Yang pertama, lalu yang kedua, kadang-kadang orang tuh terlalu egois untuk mengharapkan scream yang dia suka, lalu semua orang yang scream harus kayak gitu karakternya, ya nggak boleh gitu. Karena semua orang punya warna kan gitu, jadi thanks man, keren lah, keren Gak banget. sih sebenarnya kalau gue tambahin ya, ada satu lagu kalau kita tentang keresahan, memang kalau di teknik kita ya exhale scream itu, memang ada yang kalau kita cara nyanyinya ya, itu harus ada artikulasi yang disampaikan juga agak jelas gitu. Contoh ya kayak misalkan death metal, dia kan nyanyinya dia lebih grow tekniknya, ya kan. Nah kalau keresahan kayak semua tangis jiwa itu kayak resah itu ya lu disampaikannya dengan begitu gitu loh. Ya kan kita duduk santai mau apapun, ya udah bagi gue resah gue sampai. Coba kalau gue tomat misalkan semua tangis jiwa, bagi gue nggak masuk di chemistry gue nyanyi. Iya, tapi kalau gue semua tangis jiwa kayak orang resah, sedih gitu, kayak orang nah kayak sakit gitu. Jadi kalau gue tuh lebih kepada ya banyak juga yang komen sebenarnya di luar dari genre kita kan. Iya. Gitu. Jadi kalau yang di genre kita sih orang udah tahu banget kalau itu tekniknya apa, metalcore tuh gayanya begitu, cara nyanyinya patah-patah, itu udah umum ya. Cuma kadang-kadang kalau yang nilai dari area luar dari warna musik kita ya kita terima juga kan gitu. Dan kalau gue lebih penting musik itu sampai sih lagunya gitu. Kayak gue ngedengerin
kosong gitu. Gue nyampe kan kayak oh ya lagunya begini, cara nyanyinya begini gitu. Dan itu area vokalis yang kita harus kasih space juga buat dia bereksplor untuk nerjemahin lagunya kan Iya, gitu. benar. Ya kalau keresahan dibikin grow gitu kan, keren nggak? Ya keren aja grow kalau yang tepat gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau buat di gua nggak dapet gua keresahannya. Iya kan tugas lu adalah memberikan energi yang sama kepada penonton supaya mereka sefrekuensi sama lu kan. Iya. Jadi lu harus menghantarkannya dengan sempurna gitu. Setidaknya kita tahu kalau dia mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Iya, So dia iya. juga tahu apa yang dilakukan. Karena ada orang-orang yang kayak gitu kan, maksudnya buat aja mau scream tapi dia nggak paham juga scream Iya, itu iya, apa. iya, Tapi iya. dia tahu gitu kan. Iya. Lu mempelajari itu gitu. Iya, sebenarnya kan kalau orang scream kayaknya, wah vokalisnya jadi keren gitu. Viera sering lah kita ngobrol Widya, aja ya. Widya. Viera, Widi sering banget tuh kadang-kadang scream gitu. Iya. Salah nggak? Sebenarnya enjoy aja gitu loh. Iya. Karena dari mungkin lagu-lagu mellownya dia tiba-tiba dikasih scream itu jadi jadi performance yang orang ngelihat itu performanya jadi keren gitu, actionnya gitu. Terus warnanya jadi beda lagi. Terus dia punya kemampuan itu sebagai kita nggak tahu loh. Siapa tahu jati diri dia memang senangnya metal. Iya benar. Ya, benar, hanya benar. dipaksakan misalkan untuk industri ini menyanyikan lagu seperti itu. Padahal basicnya dia senengin lagu lain. Gilga deh yang kemarin. Iya tuh habis tuh. Gua kena bully komen tuh. juga kan, maksudnya kayak Nah, Dek. lu tuh di-compare sama Gilga dia tuh. Oh ya? Iya. Enggak, Gilga itu gue sih respect banget ya. Setiap genre apapun ada scream. Menandakan kayak deket gitu loh. Iya, iya, Kan iya. metal itu persaudaraan ya, equality gitu loh. Nah, mungkin sebagian orang yang menganggap ya, nggak pas aja mungkin gitu loh. Nggak pas untuk kayaknya lu nggak pas deh scream di part ini. Nah tadi dibilang Rina, lu harus mempertanggungjawabkan part-part apa gitu loh. Kayak kemarin gue sama dia nyanyi lagu, Ambilkan bulan. itu bisa jadi tuh gue screamin di terakhir. Tapi Oke, itu oke. benar nggak scream? Gue ngikutin kemarin ikut-ikutan begitu. Nah itu kalau gue nyoba-nyoba aja. Scream nyoba itu nggak ada langsung. bener apa enggak, Rin. Lu nyaman nggak satu itu dulu, gitu loh. Terus kedua, ya saat lu bawain lagu lu, feel-nya ada nggak gitu loh. Makanya kan kalau kita penyanyi itu sering merem kan dia nyari feel-nya dapet nggak Iya, gitu. iya. Itu juga gitu loh. Ntar tayang hari Rabu ya kalau nggak salah ya, Ya, yang kita nyanyi lagu itu. Ya, ambilkan Jadi gue jadi bulan, Bu. ambilkan bulan bau, ambilkan bulan bau. Pertama ini lembut pertama. Ambil suara Jadi anak-anak. suara anak-anak awal suara anak ambilkan bulan bu, tak nama itu lagi yang ini. Tiba-tiba mati ambilkan bulan bau. Tapi nggak tahu. Ya itu kadang-kadang lo tau nggak saat kayak gitu banyak faktor yang mempengaruhi interaksi dari penonton lalu kemudian adrenalin lu akhirnya Iya, itu itu. menguatkan otot-otot pita suara lu sehingga mungkin secara teknik kalau lu informasi itu datang dari nyokap Kelana mungkin gue percaya karena dia profesor doktor musik spesifik pita suara. Iya. Tapi kalau datang dari orang-orang yang nggak jelas juntrungannya, Ya. as long gua nyaman sih, ya jalan aja gitu. By the way, sebelum kita masuk ke closing, Fik lu dengerin lagu Kosong, Dengerin. kalau ada liriknya lu bisa nyanyi bareng nggak kita? Ya kalau lirik mungkin kalau ada liriknya ya bisa. Ada mungkin. liriknya. Ada lirik nggak? Ada lirik nggak? handphone gue aja. Mana handphone Rina? Pada akhirnya kita bisa mengetahui siapa Vicky Prasetyo yang sebenarnya dan siapa Rina Nose dan Metosa. Akhirnya Hanya ada satu kata sih. Apa tuh? 11 tahun kalian mengikuti karir saya. Oke, intinya kita memang budak-budak industri lah ya. Oke. Tapi guys, terima kasih sudah mengikuti channel ini dan nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan bintang-bintang selanjutnya. Kita akan mendengarkan petuah dari Bapak Vicky Prasetyo. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini, Rina Joski. Dan kasih juga nama Metosa. Ya, jangan lupa juga teman-teman untuk memberikan masukan untuk nama podcast kita ini karena kita butuh banyak sekali ide lalu kemudian nanti kita pilih. Nah, yang berhasil kita pilih namanya kita kasih merchandise dari Metosa. Oke, untuk penutup kita akan mencoba berkolaborasi dengan Vicky Prasetyo dari Kudeta dengan membawakan lagu Kosong. Hidup adalah perjalanan menuju pengadilan. Di tengah perjalanan,
banyak orang yang bertindak menjadi hakim untuk menghakimi kesalahan orang lain. Padahal kelak kita semua akan jadi terdakwa di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Yeah. Indonesia aku kembali, putar kemudi terus berlari, buka gembok terkunci, cerita sedikit cerita, jangan disalah arti, jaga cakap sikap dan budi agar terpilih, kosong kemudian diisi, ikuti tekstur, senjataku persiapkan jika ingin bertempur, tak perlu tak kabur, saat ku kenal sang penabur, tunduk kepala tanda rendah hatiku bertutur, saat aku tak punya, aku datang meminta, saat padaku berlimpah ku janji memberinya, saat kalian butuh, aku siap membantu, bahkan sampai aku difitnah, semangat tak runtuh, tak perlu takut, matahari pasti bersinar, tak perlu dipilih, permata murni pasti berbina, tak perlu lelah, untuk seleksi agar keluar, alam punya kuasa, tangan Tuhan juga tak getar. Hidup berawal dari kosong. Hidup berawal dari kosong. Hidup berawal dari kosong, berawal dari kosong. Terima kasih untuk langit yang bergemuruh, terima kasih ku ucapkan pada sang guru, terima kasih salam hormat untuk sang waktu, hitam putih ku dapat dengan air mata terjatuh, hidup bergaris bawah, berawal dari kosong, ku manusia tak punya harta, tapi bisa menolong, saat berlari kau tak bisa, ku siap untuk menggotong, tulus maksud dan juga arah, bungkar menolong, berinteraksi, sedikit emosi, dipegang ku lahir sewaktu aku ese, tapi tetap humoris, datang dengan sopan dan bawa hujan gerimis, ku sambut dengan hangat takkan ku tepis, berani, cobalah maka akan terjawab, cari kebenaran hingga semua bisa terungkap, ilmu padi yang lepas, coba untuk kau tangkap, hidup berawal dari kosong dan belum lengkap. Hidup berawal dari kosong. Hidup berawal dari kosong. Hidup berawal dari kosong, berawal dari kosong. Rakyat ternyata tanpa pokok terima, suara hati bersorak dengannya, tak ada rasa tertumpahkan jiwa. Aku berapa sendirian, tak ada kata susah di hati, semua rela dikatakan mati. Hidup berawal dari kosong. Hidup berawal dari kosong. Jangan hidup berawal dari kosong. Berawal dari kosong, berawal dari kosong. Hidup berawal dari kosong. Hidup berawal dari kosong. Hidup berawal dari kosong, berawal dari kosong. Figi. Jangan kau takut, jangan garang, mendengar barat tiada kau rasa. Jangan Tuhan menghukum kita, mengatakan sosial di dunia nyata. Mendoza. Vicky Prasetyo pribadi, sampai jumpa lagi. Skrip nggak ada ini beat.